Priska, kamu... Matikan! Priska, jangan panik. Masih ada lagi. Kamu ngapain? Kak Arumi jangan salah paham. Di kota besar ini, menyiram seseorang itu cara penyambutan. Aku lupa. Kamu kan tumbuh besar di desa. Jadi nggak tahu soal ini. Aku mau tanya kalian berdua, apa benar ini cara penyambutan di kota? Kalau memang benar, aku balas kebaikan Priska menyambutnya gitu. Kenapa bisa dibilang menindas dia? Kamu sudah punya persiapan. Kamu sengaja. Priska terlalu berlebihan. Cuma di saat kamu bersantai minum teh sama Pak Farel, aku lagi membiasakan diri buat prosedur dan lingkungan kerja. Ini ruang teh dan kopi. Oh, selain itu, setiap tempat dilengkapi kamera yang bisa merekam suara demi menjamin kepentingan karyawan. Di tempat acara penyambutan tadi juga ada ini. Kenapa? Nggak apa-apa, cuma merasa ini memang benda yang bagus. Dengan adanya ini, semua hal akan tersimpan sesuai fakta, benar kan? Untung saja ada ini. Kalau enggak, dengan kalian yang meyakini Priska sebagai orang yang polos dan gak bersalah, aku nggak akan bisa membela diri. Kamu... Priska! Kamu bersalah malah mengadu duluan. Kak Adrian... Kak Adrian, aku cuma ingin bercanda sama Kak Arumi. Nggak kusangka Kak Arumi akan bereaksi seperti ini. Maafkan aku, orang desa seperti aku nggak bisa bercanda kayak gitu. Satu lagi, dua pihak merasa lucu, baru bercanda. Kalau enggak, itu artinya perundungan sepihak. Aku nggak gitu. Priska, orang tuamu di desa memarahi dan memukul aku. Sekarang aku susah payah kembali, malah mau kamu permalukan lagi. Menurutmu, aku bisa menahannya? Kak Adrian, menurutmu, aku harus menahannya? Kak Adrian, Sudah cukup. Jangan bicara lagi. Minta maaf pada Arumi. Kak Adrian, kamu nggak menyayangiku lagi. Ini di kantor. Harus diurus sesuai prosedur. Kalau mau mengandalkan koneksi keluarga buat bertindak seenaknya, kamu pulang saja jalani hidup putri konglomerat. Nggak usah ke kantor lagi. Maaf. Priska lagi bicara sama aku ya? Aku nggak dengar jelas. Maafkan aku, sudah cukup kan? Kenapa sekeras itu? Bikin kaget saja. Kamu... Arumi, Priska nggak dewasa. Lalu kamu? Tadi di telepon kamu bilang padaku mau melakukan kudeta. Apa maksudnya ini? Pak Adrian, adikmu ini belum bisa apa-apa, sudah gegabah. Pendatang baru nggak tahu apa-apa, langsung ingin merebut kuasa dan posisiku. Benar-benar mimpi di siang bolong. Kak Adrian, coba lihat dulu proposal proyek terbaru divisi pemasaran. Apa maksudnya? Pada proposal ini ada 3 kesalahan tersembunyi. Kamu bilang proposal proyek yang aku bikin ada masalah. Kalau benar memangnya kenapa? Kak Arumi, proposal ini dikerjakan Kak Farel setelah begadang 3 hari 3 malam. Kamu nggak bisa karena membenciku, lalu memfitnah semua usahanya. Sampah yang dihasilkan lewat begadang. Memangnya bukan sampah. Apa katamu? Proyek dengan investasi 1 triliun. Sudahlah rencana yang tertulis nggak berkualitas. Infrastruktur dasarnya juga mau dikurangi kualitasnya. Kalau ini di zaman dulu. Bajingan! Kalian bilang padaku, apa gunanya memakai tanah dipadatkan jadi fondasi, lalu diperkuat pakai kerikil? Menjawab Ibu Suri, kerikil murah dan mudah didapat, praktis dan hemat. Diam! Kamu bilang itu hemat, itu korupsi! Apa pernah mempertimbangkan harta dan nyawa para rakyat biasa yang dihilir bendungan? Seret keluar! Hukum mati setelah penyelidikan. Ibu Suri mohon ampun, Ibu Suri mohon ampun.
Kalau ini di zaman dulu. Sayangnya, di zaman sekarang, membunuh itu melanggar hukum. Kamu asal bicara. Ini hasil usaha Kak Farel. Dia nggak mungkin mengurangi kualitasnya. Diam! Arumi, selama ini kamu bekerja di desa, nggak pernah belajar manajemen proyek. Kenapa bisa melihat ada kesalahan di proposal ini? Aku memerintah dari balik tirai, pernah menangani dokumen kerajaan yang lebih rumit 100 bahkan 1000 kali dari proposal proyek ini. Cuma kesalahan proposal proyek perusahaan, mana mungkin lolos dari mataku. Mungkin saja. Ini hubungan darah, sama seperti singa secara alami bisa berburu, elang secara alami bisa terbang tinggi. Manajemen bisnis juga hal yang terpatri dalam gen keluarga Salim. Aku sebagai putri keluarga Salim tentu saja lebih punya bakat bawaan dibanding orang luar. Keturunan keluarga Salim. Benar juga. Arumi, apa maksudmu? Arumi, apa maksudmu? Kamu cuma orang yang terbiasa hidup liar di desa. Bisa sedikit trik kecil saja. Priska, kamu jangan terburu-buru merasa tersinggung. Orang luar di sini juga bukan cuma kamu. Cukup. Yang kamu lakukan bagus sekali. Di proposal ini memang ada kesalahan. Tapi aku butuh solusi. Solusinya tentu ada. Tapi aku ikut campur dengan identitas apa? Aku cuma karyawan magang kecil, nggak berhak ikut campur dalam proyek perusahaan senilai 1 triliun. Kecuali direktur. Beraninya kamu! Kamu bisa menduduki posisi direktur? Tentu saja aku juga bisa. Arumi, apa kamu tahu apa yang kamu minta? Kak Adrian, aku bukan mengajukan permintaan, melainkan lagi membuktikan padamu siapa yang punya kemampuan menyelesaikan masalah. Kak Adrian, jangan sampai tertipu oleh bujuk rayunya. Mulai besok, kamu direktur divisi pemasaran. Makasih Pak Adrian. Pak Adrian, terus aku gimana? Farel, kalau bukan karena koneksi pamanmu, aku nggak mungkin membiarkanmu jadi direktur. Pamanmu juga sudah setuju. Kalau kemampuan kamu nggak cukup, terserah gimana aku menanganinya. Kamu punya 2 pilihan, mengundurkan diri, atau jadi asisten direktur. Mulai besok, bantu Arumi bekerja. Apa? Kamu biarkan aku jadi asisten wanita ini? Temui aku kalau kamu sudah putuskan. Keluarlah. Kak Farel! Satu posisi direktur saja bisa bikin kalian semarah ini. Tujuanku adalah ini.